Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda, kali ini dalam program Ngobrol Politik. Nah, di Ngobrol Politik kali ini kita akan membahas tema terkait kampanye di media sosial. Sudah bolehkah untuk para calon nih, boleh mungkin untuk disaksikan baik-baik ngobrol kita pada malam hari ini tentang bagaimana sih aturan untuk kampanye di media sosial yang saat ini kan kita belum mulai untuk waktu yang ditentukan untuk berkampanye, tetapi bagaimana sebenarnya regulasi untuk berkampanye di media sosial. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan di studio narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Iqbal Latif, beliau merupakan ex-ketua KPU, dan juga yang kedua ada Bapak Saiful Jihad sebagai komisioner Bawaslu Sulsel. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Kabarnya Pak? Baik. Baik. Mungkin kesibukannya Pak dari Bawaslu dan juga ya. Mungkin kalau melihat KPU sekarang Pak mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu ya menuju pemilu 2024. KPU-nya lagi agak sedikit ngeri-ngeri. Ngeri ya, apalagi menunggu kemarin komisioner baru. Iya. Kemarin juga KPU habis sibuk habis pendaftaran gitu ya Pak. Sejak gong itu ditabuh, ini kan sudah mulai tahapan sudah jalan. Jadi lagi sekarang ini kan di pemutakhiran data pemilih sementara jalan. DPAS HP telah diperbanyak teman-teman KPU, kemudian di store ke kabupaten kota, ke kecamatan sampai berjenjang ke bawah untuk dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan masyarakat. Di sisi lain juga sementara pencalonan. Kemarin tanggal 1 sampai 14 itu masa pencalonan di Sulsel. Ada 19 DPD yang sudah mencalonkan diri, kemudian ada partai-partai, ada beberapa partai juga di kabupaten yang diberi perpanjangan karena ada terkendala di Silon. Nah, ini juga sementara kita setelah pendaftaran kan kita akan teman-teman KPU melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan administrasi. Apakah administrasinya lengkap, apakah administrasinya absah, nah itu kita harus periksa satu-satu. Dan itu menggunakan aplikasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Ini aplikasi diharapkan untuk lebih memudahkan gitu ya Pak, dan juga paperless artinya. Harapannya itu. Iya. Tetapi kan kadang harapan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Iya. Ya terus terang sampai sekarang kami di Bawaslu kami belum bisa mengakses Silon. Sementara kami diberi tugas sebagai pengawas. Jadi kami sudah menyampaikan juga ke teman-teman KPU agar kami diberi ruang untuk mengakses Silon. Misalnya partai A mendaftarkan calonnya sekian di setiap dapil siapa saja orangnya. Kemudian kan kita mau tahu orangnya ini apa, misalnya tidak ada masalah, jangan sampai ada masalah di pengadilan. Nah, kan ada batasan-batasan waktu pensyaratannya apa sudah memenuhi syarat yang di store itu sah, benar dan absah, kan itu semua harus dipastikan. Baik, mungkin itu sekilas tentang kesibukan. Tapi di belakang itu lebih banyak lagi sibuk-sibuknya ya Pak. Apalagi ini sudah mendekati waktu 14 Februari 2024. Nah, baik, mungkin pada malam ini Pak kita akan membahas terkait bagaimana sih untuk kampanye di media sosial dan apakah itu sudah boleh dilakukan. Mungkin kalau dikatakan tipis-tipis dulu di media sosial sebelum waktu yang ditentukan pada tanggal 28 November mendatang gitu. Mungkin kalau dari Bawaslu Pak melihat fenomena ini seperti apa? Iya, pertama saya ingin mengatakan bahwa pertama ketika kita bicara kampanye, maka memang kan harus disepakati kampanye itu apa. Karena sekarang kan masih ini kampanye atau sosialisasi. Itu yang marah, bukan hanya di media sosial, yang di luar-luar itu dipasang kan sering muncul kampanye. Nah, ketika kita bicara tentang itu, kalau merujuk kepada PKPU 23 kemudian diperbaiki di terbatas di PKPU 28 2018 terkait dengan aturan kampanye. PKPU baru kan belum jalan, belum ada. Jadi kita masih mengerujuk pada PKPU baru, PKPU lama, maka ya kampanye itu harus akumulatif dan harus dilakukan oleh peserta. Sekarang ini belum ada peserta. Partai politik sudah ada, tapi calon itu belum ada karena belum ditetapkan. Nanti tanggal 23 Maret November baru penetapan DCT, daftar calon tetap. Baru kita ketahui si A di partai mana, nomor urut berapa misalnya,
maka mereka ada ruang untuk kampanye misalnya. Nah saat ini memang kemudian dimanfaatkan masa sosialisasinya jadi masanya panjang. Kalau yang lalu-lalu kan kampanyenya panjang, sosialisasinya pendek. Nah sekarang sosialisasinya panjang, kampanyenya pendek. Itu yang terjadi sekarang. Tapi menurut saya ya karena belum ada PKPU, ya acuan kita kepada peserta. Belum ada peserta ya. Tuh. Jadi ruang orang minimal membuat masyarakat dapat informasi yang banyak tentang siapa yang mau maju. Supaya jangan membeli kucing dalam karung. Nah, mereka bisa tracking, oh ini calon, oh ini yang mau maju katanya di partai ini, silakan di tracking. Tetapi kita belum tahu karena itu belum jelas peserta, belum ada penetapan peserta. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi ya Pak. Kalau Pak Dr. Iqbal melihat fenomena ini mungkin pemanfaatan media sosial lah gitu, mungkin untuk untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat seperti apa Pak? Iya, saya kira memang setiap ada perhelatan seperti ini kan selalu ada diskusi yang panjang ya menyangkut tentang tahapan itu. Kalau kita merujuk pada terminologi kampanye itu kan ada beberapa indikator yang menjadi bagiannya ya. Pertama bahwa kampanye itu kan menyampaikan visi misi, program, dan juga adalah citra diri ya, Pak Saiful ya, citra diri. Itu adalah dalam perspektif yang kolektif, kumulatif ya. Jadi sehingga ketika kemudian itu tidak menjadi bagian dari indikator tadi itu, maka dia dianggap bukan bagian dari kampanye. Tetapi yang paling penting sebenarnya saya melihat bahwa memang aspek regulasi kita ini tidak mampu atau belum mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sekarang kan kita masuk di era yang disebut dengan network society, ya, masyarakat berjejaring, cyber society dan seterusnya itu ya. Itu tidak ekuivalen, itu tidak sama dengan apa yang menjadi dasar-dasar rujukan aturan. Di Undang-Undang 7 2017 itu sama sekali tidak ada yang mengatur tentang masalah kampanye melalui medsos. Hanya disebutkan di situ kampanye dapat menggunakan ya, menggunakan media sosial. Tapi apa kemudian aturan yang bisa mengatur tentang bagaimana pemanfaatan media sosial itu sama sekali belum ada. Yang kedua, kalau misalnya itu mau diturunkan di dalam Perbawaslu misalnya atau ke PKPU ya, maka ada problem di situ juga karena Perbawaslu dan PKPU itu tidak boleh membuat norma baru sebagaimana dinamakan dalam undang-undang, karena itu kan turun dari undang-undang. Nah, ini yang kemudian menjadi hal-hal yang mendasar sehingga kemudian dimanfaatkanlah kondisi-kondisi celah-celah hukum yang tanda kutip lemah ini untuk dilakukan oleh teman-teman para peserta pemilu itu, sehingga kemudian ya batas-batas yang antara sosialisasi dengan kampanye itu kan sangat tipis itu. Ya, sangat tipis itu, sosialisasi dan kampanye itu sangat tipis ya. Problemnya kemudian adalah apakah dengan celah-celah hukum yang ada itu tidak menimbulkan kesenjangan. Paling tidak adalah ketidakadilan. Karena tentu caleg-caleg yang walaupun belum ditetapkan ya Pak Saiful ya sebagai daftar calon tetap ya, tetapi dengan sudah didaftarkan namanya ya sebagai calon anggota legislatif di masing-masing dapil itu, caleg-caleg yang punya kapasitas yang besar tentu akan sudah mulai memainkan strategi-strateginya untuk mendapatkan istilahnya simpati dari masyarakat. Di sisi lain caleg-caleg yang istilahnya modal pas-pasan, ini juga yang jadi kemudian menjadi persoalan. Saya kira ini poinnya bahwa memang pemanfaatan medsos itu kan adalah sesuatu yang sekarang ini sebuah keniscayaan ya. Tapi sebenarnya bagaimana dimanfaatkan medsos ini dalam kerangka demokrasi. Salah satu aspek demokrasi itu kan persamaan hak ya, itu yang penting.
Dan memang kalau kita berbicara terkait media sosial, kita tidak bisa secara gamblang begitu melarang seseorang untuk memposting apa yang, apalagi kalau dalam konteks dia memposting kebaikan, meskipun dia membawa nama, misalnya Iya. dia ingin jadi calon legislatif, tapi selama dia memposting hal yang artinya bersifat positif, itu kita tidak punya hak untuk melarang secara langsung untuk mereka tidak memposting, begitu ya Pak? Atau mungkin ada regulasi seperti apa Pak? Ada catatan saya apa namanya. Ini kalau kita sudah bicara tentang kampanye, ketika sudah masuk masa kampanye, kan kalau di luar kampanye ya sudahlah itu tadi penjelasannya panjang. Tapi ketika sudah masuk kampanye, sebenarnya kan menarik di PKPU, di PKPU 23 kemudian di revisi terbatas di 28 2018, PKPU 2018 itu menjelaskan tentang aturan kampanye di media sosial dengan menggunakan akun yang didaftarkan ke KPU oleh peserta pemilu. 10 akun per platform. Misalnya Facebook bisa daftar 10 akun, Instagram bisa 10 akun, Twitter 10 akun, TikTok 10 akun, itu didaftarkan oleh peserta. Nah kan itu pertama. Tapi kan menarik. Kalau di pemilu yang peserta itu bukan perorangan, itu adalah partai. Sehingga partai yang membuat akun didaftar ke KPU. Dan menarik kalau bicara di 2019, hampir semua akun yang didaftar di KPU tidak pernah digunakan berkampanye. Karena ini kan akun baru. Followersnya masih kurang. Artinya 10 akun yang dibuat baru untuk didaftarkan gitu ya Pak? Ini terkesan syarat administratif ketika KPU membuat aturan itu. Ini terkesan syarat administratif, tapi tidak pernah digunakan kampanye. Mereka lebih menggunakan akun pribadi mereka yang followersnya sudah banyak, orang sudah kenal, jadi mereka menggunakan itu. Jadi ini juga menarik menurut saya, karena kalau kembali ke kami di Bawaslu menggunakan kampanye dengan akun hampir kita tidak temukan. Yang ada adalah kampanye secara personal. Itu dirinya. Belum lagi kakaknya, saudaranya, ibunya, adiknya, tetangganya, sahabatnya yang memposting tentang dia. Tim suksesnya juga ya Pak? Kalau tim sukses masih bisa kena. Artinya tim sukses yang terdaftar. Tapi tim yang tidak terdaftar, orang yang tidak terdaftar tapi mengkampanyekan dia, kan ini. Jadi menurut saya ada menarik yang berharap ke depan yang lebih fokus di kami di Bawaslu untuk mengawasinya. Di sambil menunggu regulasi PKPU-nya. Yang pertama dalam mengawasi konten. Apa isi kampanyenya? Apakah isi kampanye itu tidak bertentangan dengan pasal 280 ayat 1? Tidak menyoal dasar negara, tidak menebarkan kebencian, hasutan, tidak. Jadi hal-hal semacam itu yang kita coba lihat pada konten kampanyenya. Jangan sampai kampanyenya menghasut. Jangan sampai kampanyenya menebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai kampanyenya menggunakan isu-isu suku, ras, agama, dan golongan untuk menebar kebencian. Kita lihat itu. Itu isi yang dilarang. Jadi jelas normanya di Undang-Undang Nomor 7 yang kemudian di PKPU 23 itu juga dijelaskan mana yang tidak boleh. Yang kedua yang menurut saya penting untuk diawasi, dipastikan adalah siapa yang mengkampanyekan. Saya misalnya caleg, Pak Iqbal kakak saya, dia kebetulan dosen, ASN. Pak, betul. Dia memposting, jadi yang kenanya karena dia tidak boleh mengkampanyekan. Sebagai ASN gitu sebagai ya Pak? ASN, sebagai TNI Polri, sebagai kepala desa, sebagai BUMN, sebagai Mahkamah Agung, semua, Jaksa Agung dan seterusnya. Jadi semua. Jadi jabatan-jabatan yang karena dilarang, pekerjaan karena dilarang inilah menurut saya penting untuk diawasi. Nah, itu jelas regulasinya di Undang-Undang 7 pasal 280 ayat 2 ayat 3. Nah, ini jadi di situ dilarang melibatkan, dan yang dilarang dilibatkan ini juga dilarang terlibat. Nah, jadi kalau saya lebih fokus ke sana, di samping ya sambil menunggu regulasinya dari KPU, apa sih aturannya. Yang kedua, persoalan juga di kampanye di media sosial ini misalnya berkaitan dengan dana kampanye. Facebook itu kita bisa membuat kontrak dengan Facebook untuk iklan. Facebook Ads gitu ya Pak. Facebook Ads misalnya. Nah, kita bisa buat kontrak iklan. Tetapi sejak kapan kemudian
siapa yang akan lakukan? Bagaimana kalau personal, Iya, iya, bukan iya, partai? iya, iya. Nah ini kan semua ini sementara kan problem-problem inilah yang menurut Pak Iqbal tadi masih terbatas regulasi mengaturnya. Iya, Kita iya. berharap regulasi ini bisa mengatur karena ada konsekuensi, misalnya ketika dia iklan di Facebook Ads, maka itu kan ada biayanya. Iya. Nah itu harus terhitung sebagai dana kampanye. Betul, Nah, betul, betul, Pak. demikian juga dengan platform media yang lain. Nah, belum lagi dengan banyaknya media tapi prinsipnya itu menurut saya yang harus kita fokus melakukan pengawasan. Iya. Kami di Bawaslu. Tetapi ketika bicara tentang media-media sosial, ya itulah beberapa kendala yang terjadi. Biasa kami ketika ada laporan, ya kita lihat dilapor karena apa. Kalau bicara misalnya kampanye di luar jadwal, misalnya dengan menggunakan media sosial, ketika sudah bahkan mungkin sudah minggu tenang masih muncul banyak, siapa yang memposting? Jangan sampai tetangganya, temannya yang tidak terkait dengan dirinya. Dan mungkin tidak tahu tentang Tidak tahu regulasi tentang ini regulasi itu. Tapi dia posting saja. Iya, iya, Toh tahu pun tidak apa-apa kan, mereka menganggap kami tidak kena misalnya. Nah, ruang-ruang itu yang menurut kami berharap ke depan regulasi ini bisa ditata dengan baik. Tentu di PKPU Pak Iqbal ya, di atas supaya kita mempunyai acuan yang jelas dalam mengatur persoalan kampanye di media sosial. Baik. Tapi mungkin sampai saat ini Pak Iqbal juga terkait regulasi secara spesifik seperti itu dari KPU sendiri belum ada atau seperti apa, Pak? Ya memang karena kan persoalannya itu kan di induk regulasinya itu yang kemudian tidak secara secara detail menggambarkan atau membuat rambu-rambu yang berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan medsos itu di dalam proses kampanye atau dalam proses pemilu ini. Memang kan sudah lama kita diskusikan itu, bahkan memang desakan-desakan dari civil society itu mengharapkan supaya Undang-Undang Nomor 7 itu kan kalau bisa direvisi. Tapi kan tidak direvisi, bahkan sudah tetap digunakan sebagai payung hukum ini. Memang kemudian implikasinya itu memang seperti yang disampaikan tadi Pak Saiful, masih banyak celah-celah atau ruang-ruang kosong yang bisa menimbulkan konflik atau problem ya. Jadi misalnya contoh itu kan aturan mengatur tentang maksimal 10 konten. Iya. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, faktanya ini kan namanya ini kan pemilu ini kan arena untuk bagaimana memenangkan kontestasi. Jadi banyak cara untuk melakukan itu kan. Itu maksimal 10 itu sebenarnya tidak terlalu, menurut saya itu kemudian menimbulkan problem karena itu tadi disampaikan Pak Saiful. Dari 10 konten yang daftar itu malah tidak aktif itu, artinya pasif. Akun-akunnya pasif. Justru yang tidak didaftar itu yang aktif. Digunakan. Sehingga di sisi lain kalau misalnya Bawaslu mau melakukan pengawasan, ada kendalanya juga. Karena Bawaslu kan harus melakukan pengawasan terkait dengan akun-akun yang didaftar 10 saja. akun yang didaftarkan ini ya, Pak. Ini memang problem-problem regulasi kita ya. Karena itu saya kebetulan kemarin ada diskusi di Unhas. Saya menyarankan kalau perlu jangan maksimal, minimal. Maksimal itu tidak apa-apa sebanyak-banyaknya untuk memudahkan proses pengawasan. Kalau kita mau bicara tentang fairness ya, itu kalau kita bicara tentang prinsip demokrasi itu salah satunya adalah fairness itu kan. Nah itu kalau dibatasi 10 itu kan sudah banyak tuh, ada 10 tapi kok apa ini nggak ada apa-apanya, apa yang mau diawasi loh Pun juga misalnya 10 ini punya akun yang banyak ketika akun baru tapi punya followers yang banyak, mungkin karena sekarang ada teknologi beli followers Pak, dan followers itu tidak aktif juga untuk jadi ini kan sudah siasat atau cara ya, cara bagaimana mensiasati itu yang namanya regulasi yang banyak celahnya itu. Karena itu memang kalau saya diskusi kemarin di kampus ada diskusi, itu saya sampaikan bahwa kalau perlu kita minimal 10 maksimal sebanyak-banyaknya. Kalau tapi setelah itu tidak boleh lagi ada akun di luar itu. Dia akan kena dengan sanksi kalau dia membuat akun. Apakah dia atau timnya atau siapa saja
yang kemudian itu mempromosikan dia, maka dia kena. Itu yang jadi dengan demikian maka itu memudahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan, ya toh, melakukan pengawasan. Walaupun memang agak berat sih, kalau tiba-tiba akunnya 1000 atau iya. Tapi sebenarnya begini, kalau saya ya Kak, melihatnya, ini kan ruang pendidikan politik. Kenapa tidak dimaksimalkan itu? Jadi media sosial ini bagian dari yang efektif. Sekarang kan orang lagi melek teknologi. Orang semua hampir semua orang sudah punya akun medsos. Kenapa tidak dimaksimalkan sebagai ruang untuk pendidikan politik? Jadi teman-teman partai, teman-teman caleg, calon caleg, bakal calon caleg yang ingin ruang mereka untuk menyampaikan visi misi mereka, sehingga kemudian masyarakat kemudian sudah punya pandangan bahwa ini loh baik, punya pandangan yang baik, punya program yang baik. Mungkin masanya sekarang kan belum masa kampanye, tapi ya ruang sosialisasi itu sekira bisa dipahami, apalagi kan memang belum ada regulasi yang ada, sehingga sayang kemudian nanti terakhir baru masyarakat sudah tidak kenal dia siapa. Jadi kalau saya ini penting menurut saya untuk publik, sehingga ketika mereka memilih orang-orang yang dia sudah kenal. Nah, media sosial ini salah satu media yang bisa membantu masyarakat untuk mengenal siapa calonnya. Nah, maksud saya dibukalah ruang itu, tentu yang penting kalau saya jangan melanggar isi. Jangan sampai isinya yang justru tidak benar saya jelaskan tadi di 280 misalnya di undang-undang atau di PKPU jelas. Nah, demikian juga dengan siapa yang mengkampanyekan. Jangan mengkampanyekan, jangan sampai terlarang, karena kalau itu dilaporkan ya didapat baik temuan maupun laporan masyarakat, ya pasti kami di Bawaslu akan proses. Tapi kalau terkait dengan waktunya ya kan serba salah. Mungkin calonnya tidak melakukan itu, tapi kan teman-temannya yang mengupload itu. Pilih dong teman saya ini nomor sekian. Nah, dia bukan tim, bukan tapi teman-temannya. Cuma sekedar teman saja ya Pak. Nah, tidak bisa disanksi kan? Iya. Nah, ruang-ruang. Tapi menurut saya ini penting, ruang ini dibuka. Media sosial ini adalah media yang menurut saya bisa, bahkan sekarang netizen kadang menghakimi orang karena didengar. Jadi biarlah masyarakat yang menilai. Jadi ruangnya untuk mengenal masyarakat. Silakan teman-teman yang mau jadi mau dikenal, gunakan platform media banyak. Ada orang yang suka TikTok, ya gunakan TikTok. Ada komunitas kelompok masyarakat yang suka reels di IG, silakan. Yang reels di Facebook, yang menggunakan grup-grup WhatsApp bisnis dan seterusnya, ya itulah platform yang menurut saya teknologi yang tidak bisa kita abaikan. Itu harus maksimalkan. Tapi saya berharap dimaksimalkan untuk kepentingan kebaikan, bukan justru untuk merusak nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Artinya dengan cara memaksimalkan ini yang perlu sebenarnya untuk kita lihat adalah bagaimana kemudian pembaruan regulasi gitu ya Pak. Karena sisi lain itu agar kemudian kata Pak Iqbal tadi memudahkan kita untuk mengatakan siapa salah, kan acuannya ke regulasi. Acuannya ke regulasi. Kalau memang kemudian regulasi mengatur bahwa hanya menggunakan akun media sosial ini, tapi kan tidak mungkin lah regulasi itu kan kepentingan ini untuk kepentingan bagaimana memudahkan masyarakat kita, Jadi hanya kita atur. Sama tadi memang harus dibatasi seperti iklan Pak Iqbal. Iklan kan orang bisa sekarang ini bisa Nah, persoalannya apakah ketika dia beriklan di Facebook Ads misalnya itu terhitung sebagai dana kampanye yang harus dilaporkan secara akumulatif oleh partai. Kan yang membuat laporan itu kan partai. Nah, lain kalau DPD kan perseorangan. Lain kalau calon presiden ya karena ada tapi kalau partai kan partai yang peserta pemilu. Nah, mesti dilaporkan secara akumulatif. Nah, apakah ketika dia berkampanye di medsos, beriklan di medsos, itu kemudian bisa dihitung dan itu durasinya panjang misalnya. Nah, belum lagi kan di iklan di medsos termasuk kalau mau mencakup sekian banyak orang, sekian harganya. Mencakup segitu nih. Nah, di media sosial itu bisa dilihat. Nah, tapi kami juga sudah kerjasama di Bawaslu, kami sudah kerjasama dengan Meta.
Jadi semua platform media sosial di bawah Meta, Facebook, IG, IG dan kemudian WA, kemudian Messenger, kayak di bawah Messenger, WA. iya, iya, Kami juga sudah kerjasama dengan TikTok. Jadi beberapa platform media kami sudah kerjasama. Ya, lebih pada bagaimana, bahkan kerjasama dengan teman-teman Mavindo, Cek Fakta, lebih pada bagaimana membuat kanal-kanal di dunia maya ini lewat media sosial itu aman, nyaman. Nah, sehingga kerjasama dengan medsos, termasuk misalnya ada postingan yang tidak baik, tidak benar, melanggar aturan, kami berharap bisa di take down misalnya. Kami kerjasama dengan Kominfocom. Jadi beberapa lembaga kami sudah kerjasama, kepentingannya itu membuat dunia di dunia maya ini menggunakan di media sosial itu informasi yang keluar itu nyaman, termasuk ramah kepada semua. Termasuk sebenarnya kami mengedukasi anak-anak milenial bagaimana terlibat. Jadi supaya jangan medsos ini digunakan untuk kepentingan yang justru merusak, mereka bisa aktif. Kami punya program di Bawaslu namanya Jarimu Awasi Pemilu. Ada aplikasi yang kita kembangkan, kita dorong, mengajak anak-anak muda, ayo kita sama-sama daftar nanti, register, jadi menjadi bagian. Ada informasi yang hoax, yang tidak dipastikan kebenarannya, kami kerjasama di platform itu dengan Cek Fakta. Cek Fakta melakukan, lalu menginformasikan ini informasi hoax, kita sebarkan. Kami juga kerjasama di Jarimu Awasi Pemilu ini termasuk kerjasama dengan konten-konten kreator supaya kita membuat konten sesuai dengan platform media yang dimana kita akan sebarkan supaya masyarakat semakin teredukasi. Baik, artinya sudah ada beberapa upaya juga ya Pak yang dilakukan untuk bagaimana sama-sama artinya untuk mengawasi dulu literasi dan juga, di media sosial ini juga perlu kita tingkatkan sama-sama. Apalagi sekarang dengan mudah itu hoax menyebar Pak. Apalagi dekat-dekat pemilu ini sudah gencar. Misalnya hari ini di take down 1000, mungkin besok muncul lagi 2000. Kayak cepat sekali produk. Iya. Nah, tapi kita harus punya kekuatan daya imun untuk menangkal ini. Nah, tidak bisa tanpa membangun jejaring dengan semua. Baik, mungkin tadi juga Pak terkait mungkin penggunaan media sosial bagi para calon ini. Mungkin pada saat mendaftarkan ke KPU begitu Pak, karena mereka kan juga menyertakan SKCK. Dan apakah kalau di KPU itu tidak ada pengecekan terkait, mungkin kalau di media sosial kan orang punya jejak digital. Apakah ada pengecekan tentang terkait hal itu juga Pak kalau di KPU sendiri? Saya kira memang begini, menyambung apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mengapa kita bicara tentang medsos ini sebagai suatu isu yang cukup kuat ya? Karena pengalaman kita di 2019 yang lalu itu, medsos itu punya efek yang luar biasa betul. Terhadap munculnya berbagai macam konflik sosial, ya. Bahkan terjadi pembelahan sosial, terjadi polarisasi. Yang ini suka tidak suka atau faktual itu adalah jangan sampai itu melemahkan integrasi sosial kita. Karena itu sebenarnya sejak 2019 dulu, ini kalau ceritanya ya, mestinya itu sudah ada upaya untuk memperbaiki regulasi berkaitan dengan itu. Ini kemudian dengan fenomena tidak ada perubahan regulasi itu, ini kemudian banyak sekali para akademisi atau orang-orang kita semua ini agak sedikit khawatir ya dengan kondisi di mana penggunaan medsos ini kan sekarang ini kan kalau dulu 2019 itu kan masih 187 juta yang menggunakan medsos. Sekarang hari ini kalau lihat data itu sudah 220-an. 210 sampai 220 juta pengguna medsos di Indonesia. Artinya jumlahnya itu meningkat secara kuantitatif. Yang tentu juga implikasi efek dari medsos itu juga akan mengalami hal yang luar biasa. Karena itu menurut saya adalah memang harus ada terobosan berkaitan dengan bagaimana penataan aturan berkaitan dengan penggunaan medsos sebagai sarana kampanye. Apalagi kan kita sudah lihat tuh sekarang ini kan. Ya sekarang ini sudah mulai panas pilpres itu ya. Iya Pak. sudah mulai kan. Sudah banyak buzzer juga Pak. Itu kan banyak buzzer. Dan memang itu kan industri, itu buzzer itu kan industri. Industri yang memang disiapkan untuk itu. Ya. Dan ini kan media, saya kira kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi,
media yang paling efektif mempengaruhi perilaku orang itu ini medsos ini. Iya. Medsos ini sangat mempengaruhi. Penelitian juga sudah banyak yang Banyak mengungkapkan sekali itu. karena itu kemudian yang kita agak sedikit agak sedikit mempertanyakan mengapa penataan aturan menyangkut tentang penggunaan medsos sebagai media kampanye ini tidak betul-betul didesain dengan baik supaya itu efek sosialnya itu tidak berlanjut sampai ini kan kemarin kita cebong kampret Iya, gitu iya, ya. iya, Nah, Pak. ini Di terasa 2019 sampai sekarang masih terasa kemarin. ini. Nah, ini yang karena itu menurut saya kalau misalnya tadi ditanyakan apakah ada SKCK dan semacamnya itu ya. Bagi saya itu kan sangat administratif. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian ini medsos ini bisa dilakukan pengawasan yang ketat. Nah, tadi teman dari Pak Saiful mengatakan bagaimana kita mengawasi kalau regulasinya aja enggak begitu enggak begitu bagus. Mau dilakukan juga proses edukasi ya, literasi media tentang agak sulit juga. Dan ini yang paling penting kita tahu bahwa dalam perspektif pemilu ya, kan pemilu itu kan kita memilih lima jenis pilihan ya. Kita memilih presiden, wakil presiden, kita memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD. Ya, studi-studi yang kita lakukan itu memperlihatkan bahwa eskalasi konflik yang tinggi itu ada di Pilpres. Yang kedua tuh di pileg kabupaten kota. Yang sedikit rendah itu pileg provinsi. Yang rendah itu pileg pusat dan DPD. Mengapa? Karena referensi masyarakat tentang pilihan-pilihannya di level itu kuat sekali, ya. Apalagi kalau kabupaten kota kan mereka sudah bersentuhan itu kan, sehingga mereka sudah istilahnya referensi mereka itu sudah sangat kuat sekali. Beda misalnya kalau DPR RI misalnya kita tanya misalnya orang di pegunungan dia enggak tahu apa ini, ya. Dan kadang juga acuh tak acuh gitu ya Pak. Sehingga konflik sosial yang muncul di level itu tidak terlalu besar. Yang besar itu malah di DPRD kabupaten kota dengan Pilpres. Kalau Pilpres ini kan melibatkan banyak sumber daya, ya toh? Banyak sumber daya yang dilibatkan semuanya, sehingga potensi konfliknya itu besar. Ini yang kemudian menurut saya harus memang disikapi. Karena itu kita berharap mudah-mudahan PKPU, kan ini belum dibikin ya Pak, belum dibuat PKPU-nya, mudah-mudahan PKPU kita besok ini terkait dengan pemilu 2024 ini betul-betul sudah bisa secara rinci itu mengatur tentang bagaimana ini efek media medsos ini terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi kita efek tentu ada yang positif ya. Yang kita persoalkan ini kan efek negatifnya ini. Efek negatif. Kalau efek positifnya sih ya itu bagus ya. Yang kita persoalkan ini kan efek negatifnya. Dan ternyata memang itu kan masih terasa sejak 2019 yang lalu. Kalau ini tidak dibenahi, ya dan kemudian kita berpemilu 2024, ya mudah-mudahan efeknya itu tidak terlalu besar seperti yang lalu. Kalau besar, wah ini bahaya juga. Memang iya Pak, iya kita sudah merasakan efeknya, bahkan kemarin juga pada saat wacana presiden 3 periode juga itu kan sudah bertebaran di media sosial dengan cepat, dan itu memang media sosial perlu mungkin untuk dibuatkan regulasi lebih rincinya kali ya Pak untuk pengawasan dalam bagaimana kampanye di media sosial. Ini kan sekarang isu menyangkut tentang sistem pemilu. Apakah terbuka atau tertutup? Ini kan sudah mulai lagi muncul lagi nih. Karena MK kan belum putuskan. Betul. Wacananya kayaknya ya bagaimana ya? Itu kan. Ini sudah mulai ramai juga itu, sudah mulai ramai juga. Media sosial sudah jadikan bahan itu. Tapi memang kan ini juga kita harus catatan. Jadi regulasi apapun juga itu, karena ini contoh ya, media sosial kami sudah banyak bicara dengan teman-teman di Meta, teman-teman. Nah, kantornya Meta itu bukan di Indonesia.
bisa saja ada dilarang di Indonesia, belum tentu dilarang di pusatnya. Iya betul Pak. Iya betul. Ini kendala kami ketika misalnya ada laporan, itu berharap ini di take down, itu ketika kita sampaikan, oh enggak, ini enggak, belum melanggar menurut aturan mereka. Iya. Nah itu juga akan terjadi. Misalnya mungkin kita di Indonesia kalau ada orang bakar bendera sudah habis itu. Tapi di sana itu kan bagian dari ekspresi kebebasan mereka. Nah ruang-ruang itu juga kita temukan kendala. Iya betul. Jadi sehingga menurut saya kami terus terang secara pribadi saya dan pandangan kami soalnya adalah bagaimana justru melakukan edukasi, literasi media sosial yang lebih giat. Kami oleh karenanya kami menggandeng adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang juga pengguna media sosial yang aktif, sangat aktif. Dan sebagai pemilih pemula juga ya Pak. Hampir hidup mereka tanpa media sosial. Iya, tidak bisa Pak. Iya betul. Nah, lebih baik mereka tunda makan ketimbang tunda. Gitu. Kalau sekarang orang lebih baik tidak bawa dompet daripada tidak bawa HP gitu ya Pak. Jadi itu fakta, itu fakta. Sehingga menurut saya ini kan tidak mungkin dilawan dan tidak mungkin dilarang. Yang ada adalah bagaimana mencoba agar mereka ini kemudian cerdas menggunakan media sosial. Betul. Karena efeknya itu besar. Dulu ketika ada isu Pak Ketua ya, Pak Iqbal, ada isu bahwa di Tanjung Priok ada 17 kontainer surat suara yang telah dicoblos. Iya, betul. Kan ramai. Dan itu sampai kemudian akibatnya kan ini bisa berdampak pada penyelenggara pemilu, membangun ketidakpercayaan. Iya, betul. Bahwa sekarang padahal waktu itu surat suara belum dicetak, masih dalam proses dummy. Kok sudah ada? Kok sudah ada ya? Nah, tapi ini kan media sosial. Nah, kalau masyarakat tidak cerdas menerima informasi semacam ini, masyarakat kita bisa terbelah, terpolarisasi, kemudian ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Betul, ketika tidak percaya terhadap penyelenggara, pada akhirnya siapapun menang tidak diterima. Akan menimbulkan konflik Akhirnya juga ya Pak. konflik, kekerasan, yang korban masyarakat. Nah, untuk itu kita penting. Kami banyak mengajak sekarang. Kami 5 hari yang lalu kami temu dengan teman-teman Mavindo buat kegiatan, dengan ada kegiatannya kita coba sama-sama masyarakat anti fitnah Indonesia. Nah, jadi kita gabung dengan semacam itu. Kepentingannya apa? Untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Ayo kita buat yang teman-teman yang punya keahlian dalam buat konten kreator, ayo kita buat konten yang bisa mengedukasi. Nah, jangan informasi yang hoax yang sampai ke masyarakat. Kalau bisa informasi di dinding-dinding media sosial anak-anak muda, informasi yang sehat, informasi yang saya kan sering begini Pak Iqbal, saya sampaikan sama adik-adik, jangan hanya mengingat kalau dalam Islam ada namanya amal jariah, amal yang pahalanya akan terus diterima. Harus diingat juga ada dosa jariah. Bahwa ketika ada konten yang tidak benar, Anda ikut menyebar, maka informasi ini sepanjang bergulir terus dan mempengaruhi orang, maka Anda juga akan mendapatkan investasi dosa. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat kita. Jadi hati-hati terima informasi, baca dulu, cek dulu. Kalau dianggap tidak merusak, harus dicek. Kalau tidak benar ya jangan disebar. Kita menyebarkan ketidakbenaran, kebohongan kan bagian dari kerjasama buat kebohongan. Berarti kan dosa jariah gitu. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat, mengedukasinya dengan bahasa yang mungkin mudah diterima oleh masyarakat. Kalau kita sekarang memang Pak, fenomena yang terjadi cross checknya yang kurang. Ketika dapat informasi, wah ini menarik nih, atau ini jadi perdebatan nih, langsung di share. Gitu. Saring dulu sebelum share. Saring sebelum sharing gitu ya Pak. Tapi kan problem juga Pak. Kadang juga ini perilaku semacam ini bukan hanya masyarakat, anak-anak muda yang anak-anak siswa yang masih SMA. Ada orang-orang yang pendidikannya tinggi, jadi tidak mengenal titel, tidak mengenal jabatan. Kadang juga mereka yang kita harap mereka lebih wise, lebih cerdas begitu, tapi mereka langsung membaginya. Memang ini kan ya saya kira dalam perspektif komunikasi ya. Iya Pak. Disebutkan sebagai era post-truth ya. Post-truth. Jadi era post-truth itu salah satu cirinya adalah kita tidak mampu atau tidak berdaya dengan banjirnya itu informasi. Belum kita lihat, ada lagi, belum kita, sudah banyak sekali lagi, sehingga kemudian itu yang kemudian mempengaruhi. Jadi dianggap menjadi sebuah kebenaran gitu ya Pak. Dan ketika banyak informasi yang di framing gitu Pak.
Itu yang jadi apa itu istilahnya semacam fenomena ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Saiful itu saya kira itu adalah langkah-langkah yang bagus ya. Iya. Kalau penyelenggara Bawaslu, KPU memang melakukan upaya-upaya dari sisi proses-proses edukasi di dalam konteks pemanfaatan media ya. Itu menarik memang. Edukasi, kita edukasi masyarakat kita ini, dan menurut saya tidak cukup dengan KPU dan Bawaslu. Itu harus menjadi concern ya bagi kita semua stakeholders ya, pemangku kepentingan, termasuk media massa ya, media massa kita, mainstream atau tidak itu ya, itu untuk supaya juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang itu. Iya. Karena kalau kita berharap dari peserta pemilu itu sangat susah. Kenapa? Karena mereka memang punya agenda-agenda untuk memenangkan kompetisi. Iya, betul Pak. Kompetisi. Jadi memang civil society ini harus diperkuat, ya, membantu teman-teman penyelenggara KPU maupun Bawaslu untuk supaya efek daripada penggunaan medsos ini dalam pemilu kita ini tidak terlalu besar itu. Ya. Dan mungkin secara data yang disampaikan Bapak juga tadi adalah pemilih sekarang lebih berat kepada pemilih pemuda gitu, dan juga data untuk pengguna media sosial sekarang Pak memang paling banyak digunakan oleh usia 18 sampai 35 tahun, dan itu diisi dengan generasi Z dan juga milenial yang ikut juga andil dalam pemilu. Nah, mungkin Pak tadi kita sudah berbincang terkait ada 10 akun maksimal yang didaftarkan gitu untuk dapat melakukan kampanye di ruang digital. Nah, mungkin kalau secara regulasi di luar dari 10 akun ini, ketika mereka melakukan juga kampanye, misalnya akun pribadi atau simpatisannya, kemudian melakukan pelanggaran begitu Pak, sehingga tindak untuk pelanggarannya ini apakah juga andil KPU dan Bawaslu atau dikembalikan kepada ITE dan pihak berwajib? Menurut saya memang celah hukum yang belum diatur dalam undang-undang pemilu kita. Kaitannya dengan misalnya tadi itu kan, maka memang ini harus ada semacam upaya yang lebih lebih inovatif ya, untuk juga menggunakan undang-undang yang lain di dalam menjerat itu. Jadi kita tidak sebatas untuk menggunakan undang-undang pemilu saja, tetapi juga kita menggunakan undang-undang yang lain, supaya memang aspek fairness-nya itu bisa diperoleh oleh semua kalangan yang khususnya berkontestasi. Ya, jadi memang itu masalah ya, bahwa undang-undang pemilu kita yang kemudian dinilai oleh banyak kalangan masih begitu begitu banyak celah-celah ya. Maka memang salah satu upayanya itu karena kan tidak direvisi ya. Maka ya salah satu caranya ya dicarikan undang-undang lain yang misalnya yang bisa untuk istilahnya menjerat lah ya, misalnya orang-orang atau kelompok-kelompok yang mau menggunakan istilahnya curi star ini untuk kan kemarin sudah mulai ada ya, sudah mulai kelihatan ada itu ya, ada bagi-bagi apa begitu kan. Tapi penyelenggara tidak bisa apa-apa karena memang belum masa kampanye dan juga belum ditetapkan sebagai, belum ditetapkan betul, ya. Tapi dari aspek istilahnya demokrasi dan keadilan itu sudah terasa, wah ini kok sudah mulai nih curi star ini. Mungkin viewers atau masyarakat yang melihat konten tersebut juga sudah bisa menilai mana konten yang memang berasal dari pribadinya, mana konten yang memang ada maksud untuk memperkenalkan dirinya sebagai calon gitu ya Pak. Baik, mungkin kalau dari Bawaslu sendiri Pak melihat ketika pelanggaran ini dilakukan di luar dari akun yang didaftarkan itu 10 akun, ITE yang digunakan atau diserahkan ke pihak yang berwajib atau seperti apa? Apakah Bawaslu juga ikut andil dalam itu? Jadi begini, ketika ada di Bawaslu itu kan misalnya ada laporan atau temuan, ada dua macam misalnya pelanggaran yang diperoleh dari temuan masyarakat, temuan pengawas atau laporan masyarakat.
Nah, ketika misalnya dilaporkan itu adalah akun misalnya di luar yang didaftarkan didaftar, atau akun keluarga dia yang mengkampanyekan dia misalnya, ya kembali lagi isi akunnya itu apa, isi kampanyenya apa. Kalau kemudian melanggar kan bisa kemudian kita masukkan di Bawaslu itu menangani pelanggaran ada 4 macam pelanggaran. Oke. Pelanggaran administrasi. Iya. Pelanggaran ini administrasi ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme atau prosedur yang ditetapkan oleh KPU, yang diatur dalam PKPU. Jika itu melanggar, kami proses secara administratif. Ada pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana pemilu itu diatur dalam undang-undang. Pelanggaran apa saja yang ada pidananya. Nah, acuannya ke sana. Nah, pelanggaran pidana ini jika itu dilaporkan atau temuan pengawas, maka kami akan proses bersama dengan instansi lain. Instansi lain itu ada kepolisian, ada kejaksaan, yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, catatan saja bahwa dalam aturan yang ada, Sentra Gakumdu ini jika menangani persoalan dugaan pidana harus sepakat. Salah satu tidak sepakat, maka itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Itu aturannya. Ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini terkait dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, yang kemudian akan kami teruskan atau diteruskan atau dilaporkan langsung ke DKPP, diproses di KPP. Yang keempat adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, misalnya netralitas ASN, ya aturannya kembali ke Undang-Undang Netralitas ASN, PP tentang itu misalnya. Nah, jika ada pelanggaran, ada laporan, kami akan teruskan ke Komisi ASN karena dia yang akan menjatuhkan sanksi. Nah, pelanggaran netralitas kepolisian, TNI, ya kami teruskan kepada instansi berwenang. Termasuk sebenarnya pelanggaran, jika ada dugaan pelanggaran ITE, ya kita teruskan kepada pihak yang menangani pelanggaran ITE untuk diproses. Oleh karena itu kami kerjasama dengan Infocom, Kominfocom, kami kerjasama dengan tim cyber polisi, supaya dalam menindaklanjuti ini itu bisa ada kanalnya. Misalnya ada postingan yang mestinya di take down, ada kewenangan di Kominfocom. Kami akan sampaikan agar kemudian Kominfocom bisa men-take down postingan yang dianggap bisa merusak itu. Koordinasi dengan Meta atau Facebook atau platform menyampaikan bahwa postingan ini tidak benar, mestinya di take down. Nah, kerjasama kepentingannya itu, termasuk jika kemudian ada ujaran kebencian atau pelanggaran undang-undang ITE, ya kita serahkan ke kepolisian karena kewenangannya ada di sana. Kami tidak punya kewenangan untuk menindak itu, tapi kami bisa meneruskan karena ini ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Artinya tetap menjalin kerjasama gitu ya Pak, itu dengan yang paling berbagai penting. pihak. Itu yang paling penting. Demokrasi ini tidak bisa selesai tanpa kerjasama. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Jadi kalau mau menguatkan demokrasi kita, ayo kita berpartisipasi semua. Iya, betul Pak. Apalagi pemilu ini bukan acaranya para calon dan Bawaslu KPU saja, tapi semua ini seluruh adalah masyarakat. untuk masyarakat bangsa. Jadi ini adalah milik bangsa. Jadi maksudnya semua masyarakat mesti terlibat. Iya. Betul Pak. Mungkin terakhir nih Pak, untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kalaupun memang sekarang media sosial dimanfaatkan sebaik mungkin, baik itu bagi para calon dan beberapa masyarakat lainnya, mungkin ada pesan yang disampaikan Pak dari Bapak Saiful dulu untuk dari Bawaslu sendiri? Ya, saya kira yang paling penting adalah media sosial ini kan ketika Anda sudah mempublish di media sosial, memposting, maka itu sudah menjadi milik umum. Iya, betul Pak. Jadi apapun yang Anda posting di media sosial menjadi milik umum. Nah, ketika itu menjadi milik umum, maka betul-betul harus dijaga postingan ini betul-betul kemudian tidak merusak tatanan komunikasi, tidak menyinggung, tidak. Jadi banyak hal yang harus dijaga. Oleh karena itu teman-teman siapapun, baik mari kita cerdas mengelola media sosial yang ada. Memang sampai sekarang belum ada regulasi tentang kampanye. Sehingga kapan mulai kampanye, bagaimana pengaturannya belum ada peserta pemilu yang ditetapkan sebagai caleg, perseorangan ya caleg. Kalau peserta pemilu partainya sudah ada partai A nomor sekian, partai B nomor sekian. Tapi untuk calon DPR belum, karena itu belum ada penetapan calon, belum ada calon tetap. Sehingga ruang ini tentunya kita maknai bahwa ini belum ada dilakukan oleh calon. Nah, sehingga kemungkinan ada orang yang sudah memasang dirinya di media sosial tapi tidak ditetapkan sebagai calon. Iya. Jadi bisa jadi bagian dari ini juga untuk mengedukasi masyarakat. Kalau saya memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat, mencerahkan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan masyarakat kita.
Baik, itu tadi beberapa penyampaian dari Bapak dari Bawaslu. Mungkin juga kita akan mendengarkan dari Pak Iqbal, Pak, mungkin sebagai komisioner Iya, KPU, arahannya mungkin untuk calon yang iya, ingin menggunakan media sosial dan masyarakat, begitu iya. Pak. Kalau saya memang ini kan pemilu ini kan arena kontestasi ya. Iya. Tapi kontestasi yang kita bangun itu adalah kontestasi yang bermoral. Mhm. Bermoral dalam artian kita semua punya kesadaran dan tanggung jawab untuk menyatakan bahwa kontestasi itu memang bagian dari proses demokrasi, tapi menjaga keutuhan bangsa itu lebih penting daripada proses pemilu itu sendiri. Karena itu pemilu ini harus dijadikan ajang untuk memperkuat integrasi sosial kita, bukan melemahkan integrasi. Nah, kalau itu ditanamkan dalam semua orang, ya, termasuk peserta pemilu, maka ya biarkanlah kita berkontestasi dengan sehat, ya, ya, dan mari kita jadikan ini sebagai edukasi bagi masyarakat, ya, edukasi bagi masyarakat untuk menata atau memperkuat demokrasi kita ke depan. Jadi proses transformasi demokrasi kita itu, ya, ke depan itu makin bagus ke arah pematangan demokrasi kita. Nah, kalau masih menggunakan pola-pola lama, maka itu juga menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ya, mau dibawa kemana ini demokrasi Indonesia? Itu mungkin poinnya. Baik, Pak, Ya. mungkin dan kita berharap juga semoga dari pemilu ke pemilu seluruh regulasi bisa terselesaikan dengan baik dan Ya. bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Pak. Betul, Baik, ya. dari 2019 kita sudah menggunakan media sosial tapi tidak segencar sekarang tahun Ya. ini dan tahun depan gitu, Pak. Mungkin Ya. semoga juga dengan hadirnya media sosial dan derasnya arus informasi bisa lebih membawa informasi yang baik kepada masyarakat dan dapat digunakan dengan baik pula oleh seluruh pihak yang kita semua ya artinya yang tergabung untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti. Baik, terima kasih Pak Saiful dari Bawaslu dan juga Pak Iqbal sebagai ex-komisioner KPU dan juga kalau Pak Saiful, selamat bersibuk-sibuk ya Pak menuju pemilu 2024 ini dan Pak Iqbal. Oke, betul, sibuk-sibuknya. Edukasi masyarakat, betul Pak. edukasi semuanya. Betul, dan juga Pak Iqbal, terima kasih sudah berperan sejauh ini. Artinya kami juga terus terang di Unhas itu sudah ada lembaga. Iya, betul Pak. Ada namanya Puslit Opini Publik. Pusat Penelitian Opini Publik itu di bawah LP2M. Itu juga bisa dijadikan sebagai media, ya, mungkin kerjasama dengan semua untuk bagaimana kita sama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ya, yang penting juga sekarang adalah edukasi, literasi media kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Pak Iqbal juga terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu dan selamat kembali bertugas dan selamat kembali juga bertugas di Unhas ya Pak untuk bagaimana melihat opini publik hari ini yang semakin bergulir menuju 2024. Baik, terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menyongsong pemilu 2024.